Katanya saya juga nggak kelihatan dari belakang. Tapi jadi kayak jauh ya. Oke ya. Saya nggak bisa nyapa Pak Franky kalau di sini. Nggak bisa ngebangunin Bubun. Jauh. Udah ya, udah sholat. Udah ya, udah sambil minum kopi. Teman-teman saya lanjut ya. Apa yang saya lakukan saat saya jadi agent sampai sekarang pun ya, saya tetap melakukan ini, teman-teman. Saya lakukan saat jadi agent aktivitas itu setiap hari. Pokoknya usahakan keluar rumah setiap hari. Saya lakukan SNR, selling, rekrut, silo nggak? Enggak. Selling, rekrut. Boleh bantu ini ya, Pak? Yang di depan disuruh-suruh katanya. Tadi siapa? Stephen. Stefan Alexander. Kupingnya panas. Teman-teman kebenaran nggak? Nah, saya hanya melakukan dua ini, teman-teman. Karena apa? Bisnis ini selling, rekrut. Jantungnya bisnis ini adalah huruf dua ini. Kalau hari ini teman-teman Stephen ya, pasti tujuan utama kita kan bicara selling. Sampai sekarang saya pasti ngomong kita selling dulu. Karena apa? Antara selling dan rekrut pembukaannya sama kok. Tapi kalau misalkan saya datang ke Stephen, hari ini saya datang ke Stephen bilang, wah maaf Liam, produk ini bagus, tapi saya ini lagi banyak pengeluaran. Saya baru cicil motor. Kalau gitu Stephen perlu memasukkan dong. Berarti saya cerita rekrutnya. Kalau hari ini saya tawarin Stephen, saya cerita selling, dia bilang, memang saya lagi cari asuransi. Begitu saya anterin polis, saya ngomong rekrutnya. Mana Aum angkat tangan. Teman-teman Aum yang hari ini mungkin lagi, saya mau berubah nih jadi UM, tapi lagi agak terhambat dengan kaki. Yang paling efektif adalah merekrut nasabah. Yang pertama, jangan bikin produk. Nggak perlu capek-capek ngajarin lagi. Itu saya waktu saya Aum ya. Waktu saya Aum, saya merekrut nasabah. Pada saat saya jadi agent, kira-kira ada nggak saudara saya yang masuk jadi agent? Nggak ada. Ada saudara nggak yang masuk jadi nasabah? Nggak ada. Saya lakukan dengan canvassing. Yang tahu orang Bekasi, tahu yang tinggal Bekasi ada di sini? Oh bapak di depan orang Bekasi Pak. Dari Bekasi saya pergi ke Tangerang. Di Tangerang tuh apa ya? Ujungnya BSD itu apa? Garut kayaknya. Jadi saya dari Bekasi naik bis pergi ke BSD. BSD itu saat itu masih sepi, belum rame. Benar-benar di McD, leader saya angkut satu mobil kantor, habis itu diturunin, berat aja, ditinggal, udah kayak ini, saya panci. Jadi pulangnya suruh sendiri-sendiri. Saya benar-benar dari BSD, benar-benar satu persatu ngedatengin karena saya nggak punya market. Saudaraku nggak ada, saudara ada, tapi ditawarin nggak ada yang masuk. Apakah dengan saudara nggak masuk, lalu saya patah semangat? Enggak. Teman-teman ya, pulang naik bis dari Tangerang ke Bekasi.
naik mobil pribadi ber-AC, bahkan ada sopirnya. Satu saat saya harus seperti itu. Saya tidak mau terus gelantungan. Saya imanin, saya yakinin bahwa saya satu saat akan pakai mobil sendiri, pakai sopir sendiri, duitnya banyak. Nggak patah semangat dengan datang dari Bekasi ke BSD, nggak emosi. Saya lakukan itu, ya teman-teman. Waktu itu yang merekrut saya kan ini, saya punya leader, dia merekrut si A. Si A itu kerja di Bank Panin sebagai branch manager. Dia dapat fasilitas dari kantor mobil, dia fasilitas dari kantor sopir. Dia merekrut lagi tetangga sebelah saya. Tapi semua 3 perekrutnya tidak bertahan di Prudential karena itu pilihan. Si manajer Panin dia berpikir saya sudah punya fasilitas. Saat itu fasilitasnya mobil dia Honda Civic pakai sopir. Bedanya aku 2002 ya. Sekarang si dia punya fasilitas mobil sopir pribadi. Si Panin bank Panin manajer sampai saat ini fasilitasnya punya kantor. Yang hebat siapa? Yang pintar siapa? Si pegawai bank apa dia? Jadi ya sesuai hanya ngikutin aja sistem. Teman-teman, saya lakukan tes hari ini. Seri rekrut, naik angkot, naik bis. Jadi teman-teman jangan melihat, oh nggak ada mobil, nggak ada motor. Saya dulu semua pakai fasilitas umum, nggak punya mobil atau motor. Saya lakukan naik Metrolet, naik Metro Mini, naik Kopaja. Siapa yang sering naik Metro Mini? Hafalkan? Kalau turun pakai kaki apa? Bukan, kalau yang naik Metro Mini pasti apa? Orang Mamuju nggak tahu kan? Turun naik Metro Mini pakai kaki apa? Itu harus dihafalin kalau kita pemakai angkutan umum. Kalau nggak dihafalin, turun ke kiri, pakai kanan, jatuh. Ya, teman-teman, dulu saya bisa pakai hal seperti ini, agak bisa pakainya sepatu boot. Karena apa? Saya harus gerak cepat, pakai celana panjang, pakai apa tuh kemeja, blazer saya taruh di kantong. Saya lihat kalau saya masuk ke pasar, blazernya saya lipat. Tapi kalau saya ternyata menyisir masuk ke kantor, blazernya saya pakai. Berarti saya pakai bajunya yang tangan panjang. Sepatunya nggak berani yang kukunya kelihatan, bisa keinjek di bis. Pakai sepatu bot, ada yang macam-macam bisa kedar. Jadi teman-teman, ya perjuangannya, prosesnya nggak mudah. Tapi saya melihat, iya pasti 10 tahun ke depan ada di posisi SHM. Saya imanin, saya yakinin, dan akhirnya
hit di 100 juta. Kenapa? Ya, kan kalau AF itu 100% buat rekrut. Tapi kalau sekarang ada di depan mata kan udah apa ya? Udah mendarah daging. Ada tetangga di depan mata. Brojol punya anak. Masa kita lewatin? Saya belum lama tetangga baru closing 4 juta sebulan. Artinya apa? Itu hanya ngasah pisau saya, lidah saya asah. Jadi paling tidak pasti ada setiap tahun itu FBI yang WA, karena fokus saya adalah direkrut. Nah, teman-teman yang awam khususnya ya, UM. Saya kemarin BBM UM saya satu persatu. Saya bilang gini ke UM, saya mau tanya waktu promosi UM naik berapa? Ada yang jawab, Bu, saya naik promosi UM 360 juta. Oke. Terus kamu pribadi jualan berapa? Saya pribadinya 200-an. Saya tanya lagi, kalau mau naik UM harus punya kaki berapa? 4 kan? Yang angkanya berapa? 30-an. Kenapa tidak pakai semangatnya saat menjadi AU? Gimana caranya menyisir satu persatu agent, memastikan dia kakinya harus 30. Yang hari ini kakinya masih 10 juta, kita pepet gimana caranya 30. Yang masih kakinya 20, kita pepet gimana caranya 30. Dan pastikan pribadinya 180. Kamu akhirnya nyampe kan 360 juta, iya Bu. Tapi kalau kamu hari ini menganggap saya sudah UM, lah yang penting akan 200, selamanya kamu akan lari di tempat. Jadi sekarang buat teman-teman AU khususnya, ingat BOP? Masih ingat di BOP? Komisi berapa? Komisi berapa? Steven, komisi berapa? Komisi di Prudensial 30 plus 12. 30% komisi yang didapat hari ini kamu jualan premi yang 500 dapat komisi 99.000. Benar? Oke. Kamu jualan 10 nasabah 40 juta RPI, komisi kamu 999 sejuta kurang. Oke. Tapi kamu Steven, sadar nggak 12% itu akan didapat bonus 12% kalau bisa nembus RPI 100 juta. Kalau nggak nembus 100 juta dapat nggak bonus 12? Nggak dapat. Dapat, tapi hitungannya presentasinya beda. Misalkan Steven jualannya 99 juta. Kalau 100 juta, OR-nya itu 40% dari komisi. Tapi kalau jualannya 99 juta, koma 5 kurang 5, nggak nyampe 100. Komisinya itu 35%, bedanya 5%. 5% dari duit, bedanya kurang lebih saya hitung 2 jutaan. Padahal cuma selisihnya 100 ribu RPI. Rugi nggak? Ini bengong apa pusing? Bingung nggak? Mengerti nggak yang saya sampaikan? Jadi hari ini teman-teman pastikan yang hari ini baru join, gimana caranya cepat nembus RPI 100 juta supaya dapat bonus 12%. Tepuk tangan. Karena itu saya melakukan, saya buka lagi waktu saya jadi agent gimana.
tidak ada. Nah, jadi teman-teman, dalam bisnis prudensial melalui yang namanya proses, ya, di dalam hidup kita melalui yang namanya proses. Begitu juga di bisnis prudensial. Dulu join prudensial, lulusan SD aja bisa. Sekarang minimum SMA. Mungkin nanti ke depannya S1. Jadi teman-teman, hari ini kesempatan gimana caranya cepat mengejar promosi prestasi. Setuju? Nah, 10 alasan kenapa saya harus bekerja cerdas. Sebagai tanda ucap syukur saya kepada Tuhan yang telah memberikan pekerjaan dan kesehatan yang baik kepada saya. Saya bersyukur, ya, bersyukur hari ini masih dikasih kesehatan. Makanya walaupun diundang sharing kemana-mana, saya bukan berarti kok kayaknya gak ada kerjaan kesana kemari jadi speaker. Ya, tapi apa? Teman-teman, saya pengen berbagi dengan teman-teman. Mumpung saya dikasih sehat. Tadi sebelum berangkat ke sini, saya kemarin ditelepon sama kantor pusat, diundang untuk testimoni, katanya testimoni BOP. Kalau saya bilang tidak, kesempatan. Bilang iya, sebetulnya waktu mepet-mepet, tapi akhirnya saya jawab iya. Tadi mau berangkat ke sini, emailnya datang, saya harus isi profilnya dulu, bla 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 bla. Ya, teman-teman, saya yakin setiap saya sharing, berbagi, pasti ilmu buat teman-teman mungkin ada, buat saya pasti. The more you get, the more you give. Semakin banyak memberi, semakin banyak memberi. Sebagai wujud dari kasih dan tanggung jawab saya kepada keluarga. Teman-teman mungkin berpikir, kan Ibu Mary, Sis Mary, ada suaminya, ngapain mesti kerja? Ngapain harus tanggung jawab kepada keluarga? Ya, teman-teman, saya dilahirkan bukan dari orang kaya. Dengan mungkin tadi lihat depan saya, dengan kehidupan yang serba kudu prihatin. Ibaratnya mau lebaran aja, baju tidak pernah bisa beli tiap tahun. Kalau tiap tahun ini baju dirombak, gimana caranya beda model, tapi bajunya itu juga. Artinya Pak, kehidupan saya itu bukan orang kaya, orang biasa. Nah, tapi di sini saya harus tanggung jawab kepada keluarga. Saya tidak mau kemiskinan yang saya terima. Saya bersyukur saya dilahirkan dari rahim ibu saya, dilahirkan dari kedua orang tua saya. Orang tua saya yang menitipkan pesan, satu saat kamu hidup kaya ataupun hidup sederhana, satu yang hanya bisa diwariskan dari orang tua saya cuma satu, rendah hati apapun yang terjadi. Orang tua saya tidak mewariskan kekayaan, tapi mewariskan satu amanah, yang dimana satu saat jangan sampai udah miskin mau sombong, apalagi kaya, tetap pegang rendah hati, karena kesombongan itu akan menghancurkan segalanya. Nah, tanggung jawab ini saya tidak mau kemiskinan saya wariskan kepada anak saya. Saya tidak mau kemiskinan yang udah dari orang tua ke saya, lalu saya berantai lagi ke bawah. Kalau hari ini bilang hidup makan untuk makan, alhamdulillah cukup, tapi saya pengen hidup berkelimpahan untuk anak-anak saya.
keluarga ini berangkat naik mobil ya. Anak saya berarti nggak ada emak bapaknya karena saya harus berangkat ke Bengkulu. Ini artinya apa ya? Orang tua yang masih ada aja, namanya keluarga, masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya waktu yang dia pakai berbeda. Jadi gini, saya bilang gini, anak saya berdua bisa nggak dititipin di mobil yang lain? Kata-katanya gini, oh yang ini udah penuh, mobil A udah penuh, mobil B udah penuh, konvoy ada 5 mobil. Perjalanan dari Bekasi ke Bandung memang sih 2 jam, tapi kayaknya tegal nggak lihat ponakannya harus nyetir sendiri, cewek ke Bandung, udah gitu kondisi habis acara pasti pulangnya capek dan macet. Kenapa tidak ada punya perasaan? Ya udah kasihan nih ponakan, udah aja taruh di mobil yang satu, diselipin satu-satu. Menurut saya ya, ini cerita nyata. Saya bilang ke suami saya, Pak, ini kamu bisa lihat ya, ini kita orang tuanya masih ada, tapi kok kayaknya hati nuraninya itu kayaknya nggak ada. Kalau gue berpikir, saya berpikir kasihan anak cewek sudah nyetir ponakannya, udah nebeng deh di tante, jangan nyetir sendiri. Saya sebagai orang tua melihat seperti itu. Coba, kenapa sih Pak saya harus berjuang? Kenapa saya harus terus prospek? Saya pengen anak saya itu hidup dalam serba enak. Coba bayangkan, hari ini untuk anak kita ini mandiri, nyetir bisa, mobil ada, fasilitas ada, udah jalan sendiri. Tapi hati nurani seorang tante nggak melihat kasihan nyetir ke Bandung, perempuan takut ada apa-apa, nggak ada. Jadi artinya apa? Saudara itu tidak bisa kita andalkan, kita harus berjuang sendiri. Yang harus bisa memperjuangkan kehidupan kita, kaya atau miskin, adalah diri kita sendiri. Ini bentuk satu tanggung jawab saya. Saya tidak pernah peduli orang lain mau suaminya gajinya kecil, istrinya gede. Saya tidak peduli. Tuhan kasih rezeki kepada saya. Tuhan kasih rezeki kepada suami saya ibarat air isi keran. Air yang bisa nampung kepada suami saya 1 ember. Tuhan kasih selang air yang bisa menampung kepada saya 1 toren. Kalau 1 toren digabung dengan 1 ember akan lebih luber. Saya tidak peduli orang mau makan. Saya berjuang di sini untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk suami saya, untuk orang tua saya. Karena kenyataan yang terlihat bahwa orang lain tidak bisa kita andalkan. Kita hanya bisa meminta, memohon kepada Tuhan, tambahkanlah rezeki saya Tuhan, berilah saya jalan kelancaran, prospek, rekrut, tambahkanlah rezeki buat anak-anak saya. Nomor 3, karena orang-orang yang saya kasih ini belum tentu bisa menunggu kesuksesan
Terus saya bilang, ya cari kesamaannya. Kesamaannya apa ya? Dia kan pasti sekolahnya tinggi, dia kan pasti intelektualnya tinggi. Saya mikir kesamaannya adalah dia makan nasi, saya makan nasi. Ya, jadi saya lebih percaya diri. Prospek direktur pun yang penting saat itu bisa ngomong rekening Pak Ali. Nah, bicara harga diri, teman-teman. Ini tadi saya cerita 3 juta. Apakah secara tidak langsung harga diri saya sudah dijatuhkan? Bilang, gue punya harga diri, pantang dihina, nggak mau dihina, tapi diam aja. Sekarang ada orang yang punya gaji 3 juta, kesannya dunia udah milik dia sendiri. Kayaknya menyek banget sama orang yang pengangguran di rumah tangga. Artinya apa? Kalau hari ini punya harga diri, berarti apa? Berusaha. Nah, saya nyampe angka lebih dari 3 juta waktu di agent. Akhirnya saya punya keinginan lagi. Saya bilang ke suami, "Pak, pengen beli mobil, saya kudu beli mobil." Tahu nggak teman-teman, saking ngototnya pengen beli mobil, belum bisa nyetir udah beli. Suami bilang, "Kamu emang bisa nyetir, yang penting bisa beli." Jadi hari ini yang bisa nyetir tapi belum bisa beli, ya kasihan deh. Ya, jadi teman-teman pastikan nggak apa-apa nggak bisa nyetir, yang penting bisa beli. Gaya aja dulu. Nah, saya beli mobil. Saat itu nyicil 4,5 juta. Mobil A2Z. Mobil Atos. Ada teman pakai BMW, mereknya ada di mobil saya. Kan mereknya A2Z. Nah, A2Z. Nyicil 4,5 juta. Saking pengen tuh beli mobil, saya nyari DP yang paling murah. Semurah-murahnya DP-nya 13 juta. Duit saya kurang, tapi saat itu saya udah ngitung saya akan dapat bonus bangsa 20 jutaan. Saya bilang ke ipar saya, "Temen dulu, pinjem buat DP-nya, ntar Februari dapat bonus saya bayar." Istrinya bilang gini, "DP-nya aja pinjem, gimana bayarnya?" Menghina kan? Saya catat. Bilang ke ipar, "Saya mau pinjem duit 15 juta, nanti Februari saya ganti jadi 17, saya kasih bunga 2 juta. Cuma pinjemnya cuma 2 bulan doang." Dia bilang, "Oh nggak punya dia." Saya pinjam sama mertua, kata mertua, "Uangnya nggak ada ya, didepositokan sama anaknya." Ipar saya, "Oh, oke, catat." Begitu banyak catatan saya di sekolah. Akhirnya apa? Saya kumpulin dari komisi saya yang 7 kan udah melewat tahun 2002 ya. Lagi on the way startup saya. Saya kan mau naik masuk koran, mau keluar negeri, mau beli mobil. Itu 2002 itu disabet semuanya sekian. Tiga-tiganya. Mau tepuk tangan? Nah, akhirnya Pak, dari komisi yang 10 juta itu saya ikat tinggal saya kencengin, saya kumpulin buat DP dan bonus. Kumpul duit 11 juta. Saya telepon marketingnya. Di sini ada orang mobil, saya telepon marketingnya. "Saya punya duit 11 juta. Bu, kalau yang tipe ini kan 13 juta DP-nya. Kalau ibu kan punyanya 11 juta. Jadi tipenya itu yang standar." Buka kacanya. Terus katanya spionnya bilang, "Gak apa-apa, mau begini, mau bencet, yang penting mobil." Akhirnya DP 11 juta, cicilan 4 juta sekian. Lebaran, mobil baru. Walaupun
stempel. Tapi kalau si bola itu ya ditekan di air, lama-lama yang tekan capek, akhirnya biarin hari ini ngehina gua, hina aja, hina. Entar lepas buat baru nyamuk. Teman-teman, mau tangan jadi kalau hari ini merasa terhina, merasa terzalimi, buktikan, gak usah dibuktikan pakai main pukul, catat, KPI, promosi, rekrut berapa, entar gua dapat komisi, dapat orang, gua beli yang lebih dari itu, mantap gak? Ya. Nah, untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada anak saya, di dalam hidup saya. Jadi saya lakukan terus sharing. Hari ini produksi saya pribadi ya, sambil lewat tetangga doang. 80 jutaan mau 100 juta. Sambil lewat tetangga doang. Kenapa? Untuk memberi contoh aja. Jangan saya ngomong, kamu nyampe 100 juta, saya kagak. Tadi kira cuma nunjuk, oh gue juga ada FPI. Padahal kesibukan saya sibuk lebih dari presiden. Tapi apa? Tapi tetap masih bisa selling tetangga. Bulan puasa kemarin, jadi saya kalau bulan puasa memang rada membatasi waktu karena apa? Ada ini apa namanya? Ada besar. Alhamdulillah hatam. Seneng ya, hatam Tuhan. Tapi sebagai tanda besar, ntar udahnya prospek. Akhirnya hasil dari tanda besar dapat 2 keluarga 4 juta sebulan. Dapat kita kan haji dapat pahala, dapat lagi duitnya dunia akhirat dapat. Keren nggak bisnis ini? Ya, teman-teman. Nah, untuk memudahkan saya dalam merekrut agent baru, untuk menjadi kebanggaan bagi keluarga, bagi tim, bagi agensi, bahkan bagi Prudential. Jadi hari ini saya masih tetap harus semangat. Kenapa tadi teman-teman suruh berdiri, suruh joget, supaya apa? Bisnis ini adalah bisnis semangat, antusias. Nah, sekarang untuk menjadi kebanggaan keluarga, bagi tim, bagi agensi, saya harus terus semangat. Saya harus terus aja prospek. Mungkin gini, satu agent saya di Bandung, sekarang ya, waktu dia jadi agent, suaminya bilang gini, "Nih kamu mungkin kalau udah selevel dia, sama kali ya sibuk itu yang aja dari Bekasi ke Bandung bisa nginep 1 minggu itu, saya bisa nginep 4 hari, 2 minggu sekali nginep 4 hari. Karena saya lagi membangun tim di Bandung saat itu, jadi saya pergi ke Bandung 2 minggu sekali dan sekali datang saya nginep bisa 4 hari. Suaminya bilang, berarti nanti kamu kalau udah manajer pun sibuknya kayak dia. Nah, sekarang kan kalau agent kebutuhannya mungkin cukuplah kasih jutaan, ya. Ntar manajer kebutuhannya puluhan juta, kan udah levelnya tinggi, kebutuhannya ratusan juta, berarti sibuknya harus lebih sibuk karena mau lebih gede lagi. Kalau tadi kata Pak Denny pagi-pagi, iya ya, orang kan cepat puas, tapi kita tuh kayaknya udah di level ARSF masih gak puas. Karena apa? Bukan kita tidak bersyukuri,
yang pakai buat kalian sekolah. Berkah nggak teman-teman? Itu kenapa saya harus tetap semangat karena aku pengen banyak bantu saudara untuk mencapai kebebasan waktu, kebebasan uang sebelum pensiun. Kalau di sini kan tidak ada pensiunnya, betul nggak? Selama kita sehat. Tapi satu hal, ada satu teman saya, waktu saya anak saya masih TK, yang lagi anak saya udah kuliah kan, udah skripsi. Dulu waktu saya kesini tuh masih kecil, masih TK. Si temen itu tetangga tahun berapa ya, tahun 90-an. Dia udah hidupnya wah berkecukupan karena suaminya itu salah satu direktur keuangan di grupnya ini deh, grupnya Dufan Ancol. Duitnya banyak pokoknya. Dia selalu bilang gini, oh saya lagi renovasi rumah saya ditingkat 3. Saya cuma jadi pendengar. Saya setiap ruangan rumah saya ber-AC, saya cuma jadi pendengar. Tapi pada saat itu kan saya tukang kredit, pokoknya jualan, daster dan lain-lain. Begitu udah kenal Prudential, saya sudah membatasi waktu. Kalau kira-kira tetangga atau teman nggak bisa diprospek dan nggak bisa direkrut, tuh buang-buang waktu saya cari keluar. Itu nanti teman tetangga ya udah kita tetap bertetangga. Tapi apa? Saya banyak aktivitas di luar. Dia bilang gini, ini itu si Mama Yela setelah gabung di Prudential sekarang gila money hunter, pemburu duit. Nah ya, saya bilang ini nggak apa-apa. Sekarang saya pemburu duit, tapi ntar tahu nggak usia gua 40 duit cari gua. Itu saya ngomong asal ngomong. Tapi sekarang kebukti teman-teman, posisi DSAR duit cari saya. Artinya apa? Saya di sini nih sekarang ada di depan teman-teman. AM saya ada di sana apa saya tungguin. Tapi saya lihat di grup BB tim Bandung. Karena saya bilang ke grup saya bikin grup sama Bandung sama Jakarta. Setiap posting kalian harus foto dan kirim di grup supaya orang yang lagi bobo, lemes, melihat update, trik, tanda tangan nasabah, posting semangat. Tadi di sini, alhamdulillah posting gua cash di Lembang. Nah, saya ada di sini, mereka posting. Artinya apa? Duit cari saya. Yang hebat siapa? Sistem Prudential yang bikin saya seperti ini. Nah, untuk menolong orang lain agar mereka bisa mencapai kebebasan waktu dan kebebasan uang, saya punya teman di Bandung. Dia itu guru senam, teman SMA, teman sebangku. Dia main ke rumah, dia bilang ini, ya hebat ini, mari rumahnya gini bagus. Kamu luar biasa hebat, rumahnya keren. Saya tanya, kamu mau keren kayak saya? Pastilah mau. Terus kamu ngajar senam jadi instruktur berapa tahun? 15 tahun. Bayangin. Menurut teman-teman badannya keren ya badannya? Langsing. Dompetnya pun langsing. Ya. Badannya langsing, dompet langsing. Saya tanya lagi ke teman, kamu sekarang ngajar senam, kalau usia 45 sampai 50 tahun masih laku kagak? Kagak, jangankan 45-50 tahun, 35 aja badan udah pada sakit ya. Nih, sini. Kapan kamu ngadain senam? Saya ikut. Saya pergi ke Bandung. Saya ikut. Jadi member senam. Wah, udah senam? Kita kumpul, kasih makan, saya prospek. Ya, satu persatu pergi, ada yang ikut satu. Saya bilang, ngomong kayak gini gampang gak sih? Gampang ya? Ya udah. Kalau kamu mau benghar kayak saya, ikutin. Mau kayak benghar itu ya? Akhirnya apa? Ya, dia gabung ikut. Sekarang dia ngajar senam
stabil, prospek, nggak berhenti sekarang. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang dia kemarin ngerekrut dapat dosen rekrutannya, baru gabung bulan Mei, 2 bulan dapat tahun balik. Terus sekarang dia lagi kejar startup dan dia lagi ngamanin kaki-kakinya yang 4. Si UM saya dia mau ngejar SUM. Ada 2 UM saya di Bandung, omsetnya hampir 1 miliar. Saya ke Bandung pergi naik travel, makan makanan Bandung. 1 miliar OR buat AM berapa dari UM? 18. Kemudian berapa? 12%. 12% berarti 120 juta dibagi 12, 10 juta. Saya datang ke Bandung cuma makan batagor dapat 10 juta. Keren gak bisnis ini? Jadi nikmatin aja. Saat dulu saya bilang, apa sopir malah saya diskusinya. Karena apa? Kan macet. Saya bilang kayaknya di Jakarta macet mulu, saya harus bisa ngembangin. Saya pasang mindset saya, satu saat saya dari Bandung, satu saat saya dapat Bandung. Bener teman, ya. Kayaknya kalau bahasa Inggrisnya pada ini apa? Law of attraction. Ya. Ya. Jadi apa? Kita pikirkan, bener. Akhirnya apa? Sepertinya semesta mendukung. Saya memikirkan satu saat saya dapat. Akhirnya apa? Terlahirlah nanti next generasi agency manager, ada 2 di Bandung, ya. Teman-teman, gimana cara bagi waktunya? Ya udah, anggap aja kita ke Bandung mau kuliner. Banyak orang Jakarta ke Bandung, ayo kita pergi ke outlet belanja, ayo kita kuliner. Dia cuma ngabisin duit, tapi saya ke sana dapat duit. Udah habis. Belum. Teman-teman, mengkayakan diri sendiri adalah kewajiban. Mengkayakan orang lain adalah ibadah. Mau di agama manapun, kalau kaya itu wajib. Teman-teman, kira-kira gimana sih, Bu? Batas kekayaannya di mana? Kalau versi saya ya, umur sama dengan income. Coba teman umur teman-teman berapa sekarang? 18. 14 tahun, 17 tahun. Yang umurnya 17 tahun udah ada belum 17 juta? Simpel aja hitungnya. Nah, kira-kira buat teman-teman, gimana cara kesempatannya besar di Indonesia? Bapak, tangan Bapak acungkan yang tadi. Nah, Bapak tadi berapa? 49. Betul nggak Pak? Kalau Bapak kerja UM, SUM, AM sekarang banyak yang kerja cuma 3 tahun. Kalau Bapak kerja 5 tahun aja ya, 49 tambah 5 berapa? 54, udah pasti umur sama dengan income udah pasti dapat. Ya, tepuk tangan. Jangan khawatir, jangan takut, tidak ada kata terlambat Pak. Tenang Pak, umur sama dengan income. Bapak umur AM selambat-lambatnya 5 tahun, usia Bapak 55 tahun, udah pasti lolos di angka 55 juta, percaya saya. Ya. Kenapa ini? Mengkayakan diri sendiri wajib, mengkayakan orang lain ibadah. Kita tidak pernah berhenti, saya gak pernah berhenti untuk merekrut. Tanggal 2 hari sebelum Lebaran tanggal 18 ya? 17. 2 hari sebelum Lebaran, saya itu kan jatuh tempo bayar apartemen saya yang di Bandung itu terakhir bayar bulan ke-30 kemarin di bulan Juni. Alhamdulillah lunas. Lunas ya. Macan saya satu ya, macan saya. Nah, pas ke situ terus saya ngeliat, kok biasanya kan saya bayar pakai ATM langsung transfer, tapi saya datang ke Bandung saat itu mau ambil kwitansi, tapi saya mau lihat
Tapi saya ini duit, saya bilang lumayan bisa dipakai lebaran dulu. Saya bilang ke kasirnya, Bu, kalau ada duitnya nggak apa-apa, tapi saya nunggu nanti tanggal di atas tanggal 15, nunggu kartu kreditnya supaya tagihannya bulan depan. Sebetulnya saya balik lagi supaya ketemu kasir lagi. Beneran saya 2 hari lebaran balik lagi ke Bandung, cuma mau ngegesek. Padahal uang buat bayar ada. Nah, Bu, kena cas loh 3%. Jadi total berapa? Pokoknya casnya itu 800, gak apa-apa lah, 800 biarin 800 ribu. Akhirnya apa? Saya sama si kasir kan bisa ngomong lebih banyak, minta lagi kontak BB, akhirnya ngomong jadi panjang. Tapi apa? Saya pancing dulu, saya ngegesek dulu, berkorban dulu. Ya, kemarin dia BB-an, terus dia bilang, Bu, kayaknya sedih banget saya. Kenapa? Ibu tahu nggak? Saya itu gajinya tuh gaji kayak OP. Berapa sih? UMR dulu di sini kan UMR di Bandung 2,3. Ya segitulah gaji saya. Padahal dia S1. Kasir di apartemen di grupnya grup Agung Podomoro, ya, grup perusahaan gede loh, ya. Nah, akhirnya saya ngobrol banyak, teman-teman. Kan ini ya, mengkayakan diri sendiri wajib, mengkayakan orang lain ibadah. Saya kayaknya resep kalau bisa sambil ngomong, bisa diajak, bisa direkrut. Akhirnya dia bilang gini, Bu, perasaan kemarin yang ngambil kwitansi biasa aja, nggak mau komunikasi sama saya. Dia nggak tahu, terang aja izin asuransi, pasti mau komunikasi. Ibu kok baik banget, ibu kok ramah banget, padahal ibu ke apartemennya yang mahal. Dia nggak tahu ada tujuannya. Kalau yang lain ngapain nggak ada kepentingan juga. Tapi satu hal teman-teman, akhirnya membuat diri kita jadi ramah, silaturahmi, nambah rezeki, panjang umur. Akhirnya apa? Tanggal 23 kebetulan ada GBOP. Saya ngomong di tanggal 23 di Jalan Banda jam sekian ada pertemuan. Ya Bu, saya mau ikut. Insya Allah jadi UM berikutnya, ya. Nah, mengkayakan orang lain ibadah. Apa sih ada buktinya? Tadi ada ya di Sandepan. Teman-teman, ini berakal bertemu di angkot saat pertemuan kemarin 2 hari yang lalu. Saya silaturahmi ke rumahnya karena ada timnya dari Semarang datang silaturahmi. Si istrinya bilang, ini Bu, istrinya cerita kepada timnya, ingat ya dulu teh kita ketemu di Omprengnya, udah ketemu ngobrol, akhirnya terpisah lagi, nggak ketemu lagi, terpisah lagi, dasar jodoh, akhirnya kita dipertemukan dan akhirnya saya bisa join, padahal hanya ketemu di angkot. Teman-teman, dia saat itu kerja jadi sekretaris dengan gaji kalau masalah 1,5. Pergi dari Bekasi ke Tamrin dengan gaji 1,5, kemacetannya gila. Tapi hari ini dia udah punya tim besar, malahan 2014 kemarin jadi top 16 besar se-Indonesia. Kemarin sih keren ya, saya bangga jadi temannya ya. Boleh ditepuk tangan ya? Dia punya rumah besar, mobil lebih dari 2. Yang nikmati siapa? Iya. Tapi teman-teman, dia itu kuat. Mengkayakan diri sendiri wajib, mengkayakan orang lain ibadah. Insya Allah ya, kita merekrut orang jadi berkembang, bertumbuh. Koarnya pasti dapat, insya Allah di akhirat dapat.
film kayak gini ya, kemana-mana naik motor dari Cicahem ke Lembang, dari Lembang ke Cimahi, muter lagi. Pokoknya saya di Bandung, Pak Dedi bilang naik motornya bertiga. Iya benar. Kadang-kadang saya naik motor gawin bertiga, di sana nggak ditilang. Cuek aja, nggak ada kena. Karena apa? Demi teman-teman saya bantu supaya dia sukses. Nah, ini teman-teman ya. Saya tuh kalau menceritakan ini sedih ya, pengen keluar air mata. Karena saya punya anak cowok, nggak kebayang ya, karena dia itu udah tulang punggung. Orang tuanya sudah meninggal, dia punya adik kalau nggak salah 3. Waktu dia datang ke saya, dia, aduh pokoknya menyedihkan. Motornya butut, dulunya kerja di Pizza Hut. Teman-teman bisa tahu Pizza Hut gajinya berapa? UMR ya? Kebayang nggak kalau UMR baru-baru menghidupi keluarga, baru-baru beli mobil. Akhirnya apa? Saya rekrut satu, kalau untuk marketnya biasa aja. Tapi dia itu punya sikap yang bagus ya, nurut terhadap saya. Yang pertama jujur ya, karena apa? Kejujuran penting, apalagi di bisnis ini berhubungan dengan duit. Lalu apa? Dia cukup nurut sama saya, mau dibentuk. Akhirnya apa? Dengan naik UM pas-pasan. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah SUM, malah dia bisa beli mobil hasil dari desa. Ini teman-teman ya, pengkayaan orang lain bagi rasanya itu saya tenang sekali. Urusan amal nanti Tuhan yang menilai. Tapi paling tidak hari ini saya membentuk mereka dari biasa menjadi luar biasa. Saya kalau menceritakannya kadang-kadang suka meneteskan air mata. Kenapa? Ingat kepada anak saya. Kebayang anak saya yang cowok, kalau misalkan orang tuanya seperti orang tuanya dia harus meninggal dengan cepat, dia harus berjuang sendiri, menghidupi adik-adiknya. Makanya kalau lihat anak cowok yang umur agak KBG itu suka, rasanya ingat ke anak saya gitu. Nah, ini ya teman-teman yang super fantastik cerita ini. Saat dulu saya termotivasi 3 juta oleh kakaknya ini. Tapi memang luar biasa ya. Teman-teman, tidak ada yang kebetulan. Teman-teman hari ini dipertemukan di bisnis ini sama hidup teman-teman, tidak ada yang kebetulan. Semua sudah direncanakan sama Tuhan. Teman-teman, saya rasanya tuh ya, aduh, sakit hati, sakitnya di sini. Sering dibanding-bandingkan. Saya hitung, tadi saya tanyakan kenaikan gaji kalau 1000% ya Pak, 1000% dari 3 juta berarti 30 juta. Saya tidak tahu gajinya sekarang. Tapi andaikan benar dia sampai levelnya gajinya naik 30 juta, masih jauh kalah sama saya. Teman-teman. Nah, adiknya join sama saya. Kakaknya yang dulu udah jadi manajer, bisa nggak ngajak dia jadi manajer di perusahaan yang hebat? Nggak bisa, karena apa? Ada aturannya. Tapi di bisnis ini, saya yang senior tukang gado-gado bisa ngajak dia, merekrut dia, malahan jadi manajer. Udah bisa beri mobil hasil dari dia. Teman-teman, sekarang saya merencanakan pengen beli ABCD, kan bikin goal setting sama tim. Si ini cerita ke kakaknya, si dia sekarang hebat, kemarin beli ini, ntar katanya mau beli mobil lagi Mercy, ntar ini, apa dia bilang? Iyalah, dia banyak duit, kalau saya kan udah mau pensiun. Ya, padahal S2. Karena apa? Di perusahaan sehebat apapun ada batas. Pada saat udah masuk titik pensiun, walaupun dia mau ngejar jadi direktur, selesai. Udah batas pensiunnya, selesai. Tapi di sini nggak ada batasnya. Mau bapak yang tadi usia 49, bapak bilang bapak mau berkarya sampai usia 70, silakan.
2015 saya berjuang ya. Saya dulu kan disekolahkan sama ibunya dia. Ini ponakan saya. Ibunya ini kan dia menikah dengan orang kaya. Dia itu punya tambang Cipali yang tahu Cipali Cirebon. Itu proyeknya kakak saya. Dia itu sekali transaksi satu minggu itu 4 miliar untuk batu sprintnya. Nah, kalau dipikir berarti kan makin punya perusahaan gede. Ngapain jadi agent? Tapi si anaknya melihat kayaknya saya lebih nyaman nih ikut si tantenya, yaitu saya. Tapi saya tidak mau sekedar diikutin. Oh, saya ikut ada acara Noah di Jakarta. Oh, teman-teman. Saya mau ikut acara di Kemayoran. Boleh, saya tidak mau. Saya mau dia sukses. Lalu saya bilang ke kakaknya, dia mau ikut saya. Kalau saya dukung dia menjadi unit manager, mau dukung. Kata kakak saya, silahkan. Saya tidak harus mewajibkan anak saya kerja di perusahaan saya. Tapi dia harus serius, harus fokus. Berarti apa? Kakak saya memberikan tanggung jawab kepada saya. Saya berjuang gimana caranya ponakan gua jadi UM. Karena apa? Kalau saya mau hutang budi kepada kakak saya ngasih duitnya udah banyak. Terus apa? Saya pengen balas budi karena dia dulu nyekolahin saya. Bisa saya hari ini seperti ini. Nah, dengan jalannya di bisnis prudensial, saya bisa balas budi ke anaknya, berjuang. Alhamdulillah 2015 dia bisa promosi unit manager. Tapi teman-teman tahu prosesnya untuk membantu dia, saya sampai berusukan naik motor. Saya nggak peduli mau malam, mau tengah malam, saya pulkol ke pasar. Ini hampir jam 1 malam di pasar. Kenapa? Karena saya kepengen dia sukses. Jadi saya bantu kaki-kakinya. Ini yang ngejar 30, ini ngejar 30. Pokoknya di Bandung selalu berusukan demi supaya ponakan jadi UM. Nah, teman-teman, udah jadi AM, visinya bukan hanya sekedar AM abadi. Kepengen lebih ya. Mungkin teman-teman AM di sini udah tahu yang tahun lalu. Saya sebelum dikasih gambaran ini, dulu saya pernah nulis coret-coretan, tapi saya nggak simpan di sini, lupa ya. Jadi saya nulis percis kayak gini. Tapi begitu leader saya Pak Ceris undang waktu itu para AM ya, Pak Denny, Pak Oli, pokoknya para AM tim di bawahnya Pak Ceris diundang hadir. Kita meeting di restoran apa ya? Bukan meeting lah, gathering ya, sambil makan siang. Dikasih gambaran sama leader saya Pak Ceris bahwa visi income 1 miliar per bulan itu bisa. Dari mana gimana? Contoh nih, ini grade SAM-nya. Kan kalau dia punya AM, dia pengen aman, nyaman, prudential, berarti dia harus jadi AM abadi. Kalau dia punya 10 AM, lalu punya cucunya 50, yang rata-rata omset 5 miliar, ini OR 30 miliar. Dari cucunya OR-nya 10 miliar, total 13 miliar. 1 bulan bisa dapat 1 miliar. Saking kagetnya lihat duit 13 miliar ya. Luar biasa nggak? Tepuk tangan lagi ya. Teman-teman, saya ibu rumah tangga, mana ngerti sih visi ke sini. Tapi dengan dikasih gambaran, kan saya tadi udah lihat kan badannya. Secara bibitnya kan udah ada AM tadi. Secara bibitnya saya sudah ada 10. Tinggal mereka menawarkan lagi AM. Next, nyampainya entah nanti 2020, 2025, tapi paling tidak lebih bagus kehidupannya daripada 14 tahun yang lalu. Teman-teman, lihatnya mungkin sekarang, alah, nggak mungkin. Dulu saya, waktu saya dengar di OP, AM, gimana tuh AM? 100 juta. Pusing rasanya
juta sebulan. Dekat banget. Tahun 2012 meninggal. Teman-teman, anaknya baru lulus kuliah di Atmajaya. Istrinya tidak pernah terlibat di Prudential, mungkin terdaftar kode agent tapi tidak 100%. Benar-benar istrinya nunggu anak di rumah. Saat kejadian, teman-teman teman saya itu meninggal, income 150 juta. Tahu nggak? Anaknya melanjutkan, ikutin aturan, udah kode agent, bla 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 bla. Sekarang 100% jatuh kepada anaknya. 100% income bapaknya jatuh kepada anaknya. Istrinya baru dua bulan bilang, baru semalam telepon saya, Mbak, aku sekarang udah pakai Mercy, kebeli Mercy. Terus dipakai di sekolahan di Al-Azhar, ya, dia pakai Mercy ke Al-Azhar. Teman sekolahnya bilang, kamu suami kamu meninggal bukannya belangsang, kok malah beli Mercy? Jangan-jangan kamu punya ini ya, punya simpenan ya? Nah, orang kagak ngerti di luar sana. Istrinya bilang, bukan. Di bisnis Prudential, suami saya meninggal, income-nya 150 juta, langsung dialihkan, diwariskan ke anak saya dan saya. Makanya saya bisa membeli Mercy. Kira-kira di luar sana ada nggak suaminya direktur, gaji 150 juta, meninggal, bisa nggak dialihkan? Nggak bisa. Berarti teman-teman, apakah masih ragu bisnis ini? Tidak. Udah, kalau teman-teman mau benar bukti, nanti saya kasih nomornya, silakan. Ada di agensi, satu agensi ada di Mokas, silakan ngobrol langsung, orang yang welcome. Bener, dialihkan 100%, bukan cerita tapi nyata, ya. Ada, boleh. Boleh bantu matikan lampu? Teman-teman, tolong diresapi refleksi untuk orang tua, ditonton dan didengar.
kalau besar mau jadi apa? Pernah ditanya kalau besar mau jadi apa? Ya. Pada saat kita tanya, nah kalau besar mau jadi apa? Jadi presiden, jadi insinyur, jadi dokter. Lalu kita sebagai orang tua bilang,